Pemirsa, untuk informasi perkembangan penyelidikan akan kami ulas bersama Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Selamat siang, Pak Kapendam. 1212, ya penerimaan jelas. Halo. Halo, selamat siang, Pak Kapendam. Bisa mendengar suara kami, Pak? Suara saya gimana? Bagus? Jelas, Ya, jelas juga, sekali, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi untuk penyelidikan dari 2 terduga pelaku yang sudah diperiksa sekarang, yang sudah diamankan sekarang, itu seperti apa perkembangannya, Pak? Baik, saya mengulas. Yang pertama, status seperti yang hasil konferensi kemarin masih menjadi saksi ya. Ya. Masih ada beberapa tahap lagi yang harus dilakukan. Nah, keterangan berikutnya yang terkait dengan penemuan selongsong di TKP munisi yang 3 jenis, ukurannya kaliber berbeda-beda, 5,56, 7,62, dan 9 mili. Dan berikutnya, untuk pihak tim gabungan masih melaksanakan rekonstruksi di lapangan. Tim gabungan TNI, Polri, dalam hal ini Kodam 2 dan Polda Lampung. Mungkin ada hal lain seperti apa, Mas? Oke. Pak, kalau dari posisi sekarang masih menjadi statusnya tadi adalah saksi ya, Pak ya? Kemudian ini ada 13 orang juga dari warga yang kemarin sudah ditanyakan menjadi saksi juga, bahkan ada 1 yang mengenali. Dan 2 pelaku ini juga menyerahkan diri. Kenapa masih statusnya saksi, Pak? Belum tersangka? Baik. Karena beberapa bukti-bukti yang lain kan masih dalam proses. Artinya kalau dijelaskan di dalam konferensi kemarin dengan Bapak Kapolda, butuh ada alat bukti lain untuk menjadikan itu valid sebagai saksi, valid sebagai pelakunya gitu. Sementara keterangan-keterangan dari mungkin 13 orang yang tadi disampaikan masih proses kan di investigasinya, penyelidikannya, pemeriksaan orang-orang tersebut. Oke. Pak, kalau begitu mungkin yang ingin kami ketahui apa yang sebenarnya terjadi dari keterangan sementara atau investigasi sementara, dan untuk proyektil peluru yang ditemukan di lokasi itu ada berapa, Pak? Ya, proyektil ada jumlah 13 ya, dari hasil konferensi 12 atau 13 ya dari Polda. Hanya saja yang perlu disampaikan tiga jenis kaliber, ukuran kalibernya. Oke. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa 3 ukuran yang berbeda berarti ada kemungkinan tiga jenis macam yang senjata yang digunakan di daerah tersebut. Senjata apa saja mungkin, Pak, itu maksudnya? Ya, kalau gambaran-gambaran secara umum ya, ukuran 5,56 itu seperti pasukan-pasukan di satuan TNI, Polri, Brimob maupun satuan kita batalon-batalon menggunakan itu. Kalau 762 itu umumnya ukuran-ukuran jenis-jenis AK ya. Kalau 9 mili pistol gitu. Oke. Demikian. Jadi senjata yang digunakan ini bukan rakitan ya, Pak ya? Ini senjata resmi ya? Ini yang menjadi masih proses uji, dicek kembali, pemeriksaan gitu. Karena bukan menafikan juga, ada juga yang rakitan bisa dibuat sangat-sangat bagus, mirip gitu. Oke. Demikian. Pak Kapendam, ya dari 2 orang yang sekarang diamankan, apa Pak hasil pemeriksaan dari mereka? Kenapa mereka melakukan ini? Kita ketahui bahwa mereka anggota Koramil ya. Dan mereka juga menjadi bagian mitranya
di wilayah kan dengan Kopolsek gitu ya. Oke. Koramil dan Polsek itu sudah pasti menjadi rekan kerja di lapangan. Sama-sama membeli informasi, sama-sama mengetahui, sama-sama support, atensi, dan segala macam lah begitu. Kegiatannya sudah 1 tahun kalau melihat conference yang dilaksanakan di Polda ya. Nah ini masih proses berlanjut. Intinya Polsek, Koramil menjalin komunikasi. Demikian. Iya. Kalau untuk hasil asesmen psikologinya apakah sudah keluar, Pak? Nah itu saya belum mengetahui, mungkin nanti bisa lebih lanjut Pak, sampaikan. Oke. Pak Kapendam, ini jadi kalau komunikasi dengan, karena ini sekarang adalah tim gabungan ya Pak ya, TNI Polri dalam penanganan kasus ini, komunikasinya bagaimana? Apakah nanti 2 orang ini akan diserahkan ke polisi, kemudian nanti akan digelar perkara dan juga disampaikan hasil asesmen dari forensik dan juga psikologinya atau seperti apa nanti Pak? Ya kalau sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku bahwa ada peraturan militer dan tindak pidana umum yang dikelola disampaikan oleh penduduk sipil ya. Oke. Jadi untuk apabila ini saya garis bawahi aja langsung prajurit ini terbukti ya tetap proses peradilan militer gitu. Mungkin pelaku-pelaku lain yang dari luar daerah yang ya masyarakat yang sudah ada identitas diperiksa ya diproses di luar peradilan militer, orang sipilnya gitu. Baik, kita akan nantikan nanti bagaimana update terkini untuk pemeriksaan lanjutannya. Untuk sementara Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, Kapendam 2 Sriwijaya, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.